wabarakatuh. Kami dari 2KB10 akan mempresentasikan dan menjelaskan bagian-bagian dari motherboard juga merakitnya. Saya sendiri Amir Fajar Maghrib Putri, dan perkenalkan teman saya di sebelah kiri, saya dan saya Tasya Fitria Janya. Oke, mari kita menjelaskan step by step bagian dari motherboard ini dan juga merakitnya. Menjelaskan tentang motherboard. Motherboard itu sendiri adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh dan biasa disingkat dengan kata MOBO. Pengertian lain dari motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS atau perangkat gerak dan jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dan menjelaskan motherboard dengan lebih mendetail. Pertama-tama di sini ada overclock. Overclock ini sebenarnya hanya bagian tambahan dari motherboard. Gunanya ini untuk menambah kecepatan GHz dari menambah kecepatan gigahertz dari CPU tersebut. Terus di sini ada baterai CMOS, itu gunanya untuk menyimpan settingan dari BIOS. Apabila baterai ini dicabut, maka mungkin settingan BIOSnya akan hilang dan harus di reset lagi. Nah, di sini ada yang namanya PCI. PCI itu mirip seperti add-ons atau tambahan-tambahan untuk motherboard untuk menambahkan dari wireless card. Misalnya seperti ini wireless card, ntar dimasukkan di sini. Terus di sini ada namanya short bridge. Short bridge ini gunanya untuk menyambungkan USB ke motherboard. Terus ada shock buat VGA card, untuk memasukkan VGA card. Di sini ada dua, jadi bisa untuk dua VGA card. Yang ini itu yang bulat-bulat ini yang ada birunya itu namanya kapasitor, dan yang hitam ini power. Terus di sini ada slot buat RAM. Slot RAM-nya ini untuk DDR3. Di tengahnya ini yang ada tulisan MSI itu namanya NOT bridge. NOT bridge ini berfungsi untuk menyambungkan atau menghubungkan dari prosesor dengan RAM. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Dan ini ada kabel USB-nya. Berikut saya akan menjelaskan tentang RAM. RAM yang kami gunakan adalah RAM berjenis DDR3. Yang satu kepingnya itu adalah 2 GB. Maka kami akan menggunakan 4, yaitu 8 GB. Kelebihan RAM DDR3 adalah bandwidth lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan DDR2. Lalu peningkatan performa pada daya yang lebih kecil. Pada laptop, baterai akan tahan lebih lama dan memungkinkan beberapa kepadatan tinggi, rendah tegangan modul pilihan untuk server, desktop, notebook, dan aplikasi. Jelaskan VGA. VGA kita pakai adalah GT430 GeForce. GTA kepanjangan dari Video Graphic Accelerator yang berfungsi mengolah data grafik untuk ditampilkan pada layar monitor. VGA juga memiliki prosesor yang disebut GPU atau Graphic Processing Unit dan membutuhkan sebuah memori. Saya akan menjelaskan tentang prosesor. Prosesor yang kami gunakan adalah AMD Athlon 2. Fungsi prosesor itu sendiri adalah untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Letak prosesor ini terdapat di motherboard. Dan ini adalah fan di atas prosesor untuk mendinginkan prosesor. Bagian dari hardware ke motherboard itu DVD drive. DVD drive berfungsi untuk memasukkan kaset DVD, dan caranya itu untuk memasangnya, masukkan kabel SATA ke bagian port SATA di motherboard. Yang ini adalah power supply. Power supply berfungsi untuk memberikan power kepada motherboard. Di sini bisa kita lihat maksimum powernya itu 420 watt dan frekuensinya 47 Hz sampai 63 Hz. Di sini ada tambahannya itu untuk fan untuk sirkulasi dari motherboard. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data di CPU. Hard disk ini, disk yang saya pegang ini berkapasitas 500 GB. Saat ini colokannya ke motherboard. Pertama-tama kita masukkan kabel yang ini ke sini. Ini ada ininya, kita sesuaikan dengan port ini ya. Tandanya ini kan ada menjorok keluar sini. Nih.
masukin ke dalam gini. Langsung kita klik sampai benar-benar masuk. Selanjutnya masukin kabel ini Kabel apa? ke sini. Selanjutnya kita masukkan kabel SATA ini ke DVD drive. Ke sini. Lalu masukkan RAM. Selanjutnya kita akan memasukkan RAM. Bolongannya dari sebelah sini, jadi harus melewati di sini. Pertama masukin sebelahnya sampai lock. Lalu masukkan yang lain. Masukkan semuanya karena kita menggunakan 8 GB, maka kita akan masukkan 8 GB-nya. 4 RAM. Oke, selanjutnya Saya akan memasang prosesor. Mana prosesornya? Nah, bisa kita lihat di sebelah sini kan ada penandanya, ada yang bolong. Nah, itu bisa disesuaikan dengan soketnya. Nih, soketnya kan ada bagian yang nggak ada bolong-bolongnya. Kita sesuaikan. Apa di sebelah sini? Di sebelah sini. Cadas. Nah, ini ya, kita klik, baru kita masukkan cooler, kipasnya, kipas fan, kunci. lalu dikunci. Kalau dua sisinya harus masuk ya, sisinya. Kalau udah kita giniin. Cadas. Lalu kabel sini masukin ke sini. Kabel yang mana? Kabel ini lalu masukkan wireless ke PCI. Kita masukin kuningan di sini. Lalu kita masukkan VGA cardnya ke slot VGA-nya. Kuningannya di sebelah ini. Nah, siap. Setelah itu kita masukkan kabel ini ke hard disk, lalu kita pasang Ke SATA. SATA. Harus benar-benar terpasang. Nah, sampai ada bunyi klik. Setelah itu kita nyalakan powernya. Setelah udah nyala,
apply. Colokan. Lalu kita tes apakah dia menyala atau tidak. Pertama caranya kita tempelkan ujung dari obeng ini ke bagian kedua ini. Ini berarti tandanya motherboard sudah berjalan. Lalu kita kembali matikan. Sekian dari perakitan yang kami lakukan.